Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembelajaran yang terakhir di pekan ke-10, yaitu pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas mengenai dakwah Rasulullah di Taif. Nah, tentu sebelum kita memulai cerita, kita cari tahu dulu ya, di mana Taif itu berada. Nah, ternyata Taif ini ada di sini. Mungkin agak asing ya namanya, tetapi kalau lihat ada kota di dekatnya yaitu Mekah, Jeddah, Madinah. Mungkin tidak asing bagi kita ya. Jadi kalau kita ingin ke kota Taif, itu ternyata tidak jauh dari kota Mekah. Mudah-mudahan kalau suatu saat kita ditakdirkan untuk umroh dan haji, bisa singgah juga di kota Taif. Amin. Nah, kita lanjut ceritanya bagaimana ya? Ada di modul halaman 21, silahkan dibuka untuk lebih jelasnya. Alangkah baiknya ini dibaca sendiri ya, meskipun Ibu Rika jelaskan, karena dari cerita ini banyak sekali hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Dan tentunya menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang untuk mendakwahkan agama Islam. Jadi ketika dakwah di Mekah tidak membuahkan hasil, di Mekah itu Rasulullah dakwah kepada suku Quraisy ya. Beliau pun keluar dan berdakwah di Taif ya, harapannya penduduk Taif dapat menerima dakwah beliau. Namun ternyata yang terjadi adalah penduduk Taif menolak beliau dan melempari beliau dengan batu hingga terluka kakinya. Kisah ini tercantum dalam percakapan Rasulullah dengan Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau pernah mengalami satu hari yang lebih berat dibandingkan saat perang Uhud? Beliau SAW menjawab, aku telah mengalami penderitaan dari kaummu, yaitu kaum kafir Quraisy, kaum Aisyah dan Rasulullah SAW. Penderitaan paling berat yang aku rasakan yaitu saat Aqabah, saat aku menawarkan diri kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal, tetapi ia tidak memenuhi permintaanku. Aku pun pergi dengan wajah bersedih. Aku tidak menyadari diri kecuali ketika di kornus salib, lalu aku angkat kepalaku. Tiba-tiba aku berada di bawah awan yang sedang menaungiku. Aku perhatikan awan itu, ternyata ada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu ia memanggilku dan berseru, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan. Untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang kau mau atas mereka. Malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam, lalu berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan Ahsabain, yaitu 2 gunung besar di Mekah. Ya, kita tahu ya tadi di peta, kota Taif ini dekat dengan Mekah, dan di Mekah ini ada 2 gunung yang besar. Nah, malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Rasulullah yang sedang bersedih hati, kalau misalnya Rasulullah mau, Rasulullah bisa saja memerintahkan malaikat penjaga gunung untuk menimpakan 2 gunung itu kepada penduduk Taif. Namun, apa jawaban Rasulullah? Mari kita lihat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak, namun aku berharap supaya Allah Azza wa Jalla melahirkan dari anak keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun jua. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim.
Perhatikan sifat Rasulullah SAW. Ini yang penting untuk kita pelajari dalam kehidupan kita, yaitu walau Rasulullah SAW sedih dan terluka, beliau tetap mendoakan kebaikan untuk kaum yang menzolimi beliau. Seandainya pun bukan penduduk Taif saat ini yang berubah, beliau berharap anak cucu mereka berubah nanti. Ya, jadi ketika penduduk Taif yang sekarang, yang sudah tua-tua, yang bapak-bapak, ibu-ibu, tidak mau memeluk agama Islam seperti yang didakwahkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah berharap anak-anak kecil, bayi-bayi yang lahir di Taif saat itu bisa berubah nantinya dan memeluk Islam tidak seperti orang tuanya. Dan alhamdulillah Allah kabulkan permintaan beliau di kemudian hari. Penduduk Taif masuk Islam, alhamdulillah ya. Dan ketika di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah SAW meninggal, dan orang-orang ada yang murtad dan tidak mau membayar zakat, penduduk Taif tetap setia. Wah, ternyata ini doa Rasulullah dikabulkan saat umat yang lain ingkar terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Penduduk Taif ini tetap setia dan taat. Demikian juga beliau berkurban untuk umatnya yang tidak sanggup berkurban, dan banyak kisah lainnya. Jadi Rasulullah itu berkurban atas nama umatnya yang tidak sanggup berkurban saat itu. Jadi ketika ada penduduk yang miskin, tidak sanggup berkurban walaupun hanya dengan seekor domba atau kambing, maka Rasulullah memberikan kambing atau dombanya atas nama umatnya tersebut untuk dikurbankan. Mari kita lihat, wah ini ternyata gambaran kota Taif ya. Tidak tahu tepatnya ini tahun berapa, tapi kurang lebih Taif ini adalah kota yang sejuk dan juga subur. Banyak buah-buahan, bunga-bunga yang tumbuh di sana. Nah, buah-buah dari kota Taif ini banyak. Jadi kalau kita suatu saat ditakdirkan untuk ke Mekah, mungkin kita dapat mencicipi buah yang ditanam di kota Taif. Masya Allah ya, Allah berikan keberkahan kepada penduduk Taif. Alhamdulillah mereka masuk Islam. Nah, coba bayangkan kalau misalnya Rasulullah saat itu marah dan kesal terhadap penduduk Taif, lalu meminta malaikat penjaga gunung untuk menimpakan dua gunung yang ada di Mekah kepada penduduk Taif yang ada di sini, maka tentu tidak ada lagi penduduk Taif yang taat dan setia kepada Allah dan Rasulnya. Maka dari itu kita jangan putus asa ya kalau ada orang yang membuat kita kesal. Mari kita doakan kebaikan untuknya dan jangan membalas dendam. Membalas dendam dengan perbuatan yang buruk tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekian yang dapat Ibu Rika sampaikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.